Terima kasih semuanya. Selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata karena cinta kasih Tuhan yang besar. Sehingga dalam gereja Yesus yang didirikan Yesus, dipimpin Yesus, dikepalai Yesus, kita yang tidak hebat ini mendapatkan kesempatan untuk ikut ambil bagian, termasuk di dalamnya ambil bagian dalam memimpin, entah itu fasilitator, entah itu pemimpin doa, entah itu pemimpin rapat, entah itu pemimpin pertemuan dan seterusnya. Yang sama adalah di sana ada unsur memimpin, karena keterlibatan kita ini bukan dalam kelompok yang dimiliki oleh kita, bukan dalam kelompok yang didirikan oleh kita, dan juga bukan dalam kelompok yang dikepalai oleh kita. Maka tidak ada sikap yang lain selain bahwa kita harus rendah hati, karena memang harus diusahakan supaya bukan kitalah yang dominan, tapi Yesuslah yang dominan. Lalu sikap yang paling tepat supaya itu terjadi adalah sikap sebagaimana dicontohkan oleh Bunda Maria. Bunda Maria berkata, "Aku ini hamba-Mu ya Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Sikap seperti itu juga yang akhirnya dihidupi oleh yang mendampingi Maria, yaitu Yusuf. Dan sikap seperti itu juga yang dihidupi oleh Yesus. Ketika di Taman Getsemani, Yesus berdoa, "Ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi kalau itu yang Kau kehendaki, itulah yang harus terjadi." Saya punya pengharapan, janganlah cawan ini harus saya minum, karena itu cawan penderitaan, maunya saya. Tapi doa Yesus belum selesai. Kalau itu yang terjadi, yang Kau kehendaki, itulah yang harus saya alami. Jadi kalau kita merenungkan ini, sikap rendah hati itu sangat menonjol di dalam gereja. Sekali lagi, gereja itu yang mendirikan adalah Yesus, yang memiliki adalah Yesus, dan yang memimpin adalah Yesus. Dan kita ini bukan orang-orang yang hebat. Tuhanlah yang hebat, sehingga kita yang tidak hebat ini kok diberi kesempatan untuk ikut ambil bagian. Para bapak dan ibu serta saudara sekalian, maka kalau bicara mengenai sikap yang harus dihidupi sampai kapanpun oleh siapapun yang aktif dalam gerejanya Yesus adalah sikap rendah hati. Orang yang rendah hati nomor satu adalah yang mau belajar. Saya pakai istilah dari dunia pendidikan. Di dunia pendidikan itu ada istilah belajar adalah proses seumur hidup. Maka kalau ada orang yang merasa saya sudah tahu, itu kesombongan. Kalau orang itu mengatakan seperti itu, barangkali dia tidak tahu bahwa gereja itu gerejanya Yesus. Dan mengenal Yesus itu bukan hal yang gampang. Kita ingat Petrus. Petrus itu sempat juga gagal paham terhadap Yesus, sehingga Yesus menegur dengan keras. "Enyalah iblis, sebab engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Marta itu merasa diri hebat, berjasa betul bagi Yesus dengan banyaknya kesibukan. Tetapi ternyata Yesus mengatakan, "Marta, Marta, mengapa engkau sibuk dan begitu banyak hal yang sebenarnya nggak saya butuhkan?"
Marta itu juga gagal paham. Lalu kemudian juga ada murid yang lain yang oleh Yesus menegur. Saya sudah bersama kamu sekian lama, mengapa kamu juga belum mengerti? Mengapa hatimu begitu degil? Jadi sungguh penting kita menyegarkan kembali kesadaran bahwa gereja di mana kita itu aktif sebagai apapun, itu adalah gereja yang didirikan oleh Yesus, yang dimiliki oleh Yesus, dan yang dikepalai oleh Yesus. Maka memang satu-satunya yang penting adalah Yesuslah yang harus dominan. Karena kalau kita mencermati, bahkan Petrus yang adalah ketuanya para rasul, itu pun juga sempat gagal paham. Ini tanda bahwa ternyata menyelami kebijaksanaan kepemimpinan dalam gereja bukan hal yang mudah. Maka puji Tuhan, karena saya percaya kehadiran kita ini juga mengungkapkan sikap rendah hati kita. Kita merasa masih harus terus belajar. Dan kita akan membuang jauh-jauh sikap merasa diri sudah tahu, padahal tidak tahu. Justru orang yang berkata saya sudah tahu itu adalah tidak tahu tapi sotoy. Jadi kehadiran kita ini mengungkapkan bahwa kita mau belajar. Semangat inilah yang harus dihidupi sampai kapanpun oleh siapapun. Kita juga bersyukur karena kita semua termasuk bidang pewartaan dan yang lain semua mau belajar. Saya juga ini belajar. Saya menyebut ini belajar karena ini yang pertama kali. Waktu pertemuan itu saya sempat ngobrol juga. Kita lihat saja nanti. Kita nggak mau mengejar target, yang penting kita memfasilitasi. Sambil kita melihat sebenarnya semangat untuk belajarnya itu seberapa. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa bertahan sampai yang terakhir, termasuk di dalamnya bidang pewartaan. Jadi saya mengatakan semuanya belajar. Termasuk bidang pewartaan yang menyelenggarakan ini juga belajar. Saya juga belajar. Nah, kalau kita berbicara mengenai aktif ambil bagian dalam kepemimpinan di gereja, karena gereja sekali lagi didirikan Yesus, miliknya Yesus, dikepalai Yesus, maka menjadi sangat penting yang namanya sabda Tuhan. Gereja, bukan saya. Gereja yang mengatakan bahwa sabda Tuhan itu tentang Yesus, entah itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bedanya kalau di perjanjian lama Yesus itu dibicarakan tetapi secara malu-malu, agak tersembunyi. Kalau di perjanjian baru Yesus eksplisit, terang-terangan. Jadi kitab suci sabda Tuhan itu tentang Yesus, pemilik gereja, pendiri gereja, kepala gereja. Dan Santo Hieronymus, orang zaman dulu, jasanya begitu besar pada gereja, sampai pandangannya pun hingga kini masih dipegang. Orang yang tidak mencintai sabda Tuhan sama dengan tidak mencintai Yesus. Kalau orang itu mencintai Yesus, pasti dia juga mencintai sabda Tuhan. Nah, dari 5 rangkaian pertemuan malam hari ini itu mengenai menikmati sabda Tuhan. Belajar bersama kita itu ada teori sedikit, lalu kemudian nanti ada praktek. Setelah praktek nanti akan diberi beberapa catatan. Jadi ini model audisi lagu dangdut atau lagu yang lain. Kalau kita mencermati seperti itu kan, ada praktek, lalu kemudian nanti ada beberapa catatan. Yang dengan catatan itu juga masih dalam rangka belajar. Jadi semua yang hadir di sini pada dasarnya adalah belajar. Saya juga ini belajar. Nah, jadi malam hari ini sengaja yang pertama itu soal sabda Tuhan. Karena sabda Tuhan tentang Yesus, dan karena Yesus itu memang perannya sangat besar dalam gereja. Dan kita berusaha mudah-mudahan pelatihan malam hari ini soal menikmati sabda Tuhan
nanti bisa kita jadikan sebagai bahan untuk merenungkan supaya kita sendiri juga bisa mengalami, dibantu untuk bisa menikmati sabda Tuhan. Ada begitu banyak umat Katolik yang bangga dengan kitab sucinya tetapi tidak bisa menikmati. Maka menjadi agak jauh gitu dengan sabda Tuhan. Mudah-mudahan nantinya kita juga bisa membantu umat yang lain bagaimana sabda Tuhan itu dinikmati. Kalau sabda Tuhan nggak bisa dinikmati, maka susah untuk diharapkan bahwa kita makin dekat dengan sabda Tuhan. Jadi malam hari ini soal menikmati sabda Tuhan, nanti ada pemaparan sedikit sebagai sebuah teorinya, lalu kemudian nanti juga ada praktek mengalami menikmati sabda Tuhan. Selamat belajar, termasuk saya.